Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju biar takut yang ada belakang biar agak maju. Terlalu kosong. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita diberi kemudahan oleh Allah untuk berjalan menuju tempat yang baik ini. Alhamdulillah, cukup kaget saya, Masya Allah, tempat yang baru. Mudah-mudahan tempat ini membawa keberkahan, membawa kemanfaatan, dan semoga yang ikut andil Allah jadikan aktivitas ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Dan tugas kita nanti untuk menyempurnakan tempat ini dan memanfaatkan tempat ini. Tayyib, kita lanjutkan kajian kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas bagian ke-21 yang bawah kitab. Al-imanu bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wajib mengimani syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu punya syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaman 91. Nggih, Pak Dar. Rasulullah itu punya syafaat. Rasulullah pernah mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa mustajabah. Setiap nabi memiliki doa pamungkas sabu jagat yang pasti dikabulkan Allah semuanya. Dari Nabi Adam sampai Rasulullah, setiap nabi diberi jatah oleh Allah da'watun mustajabah, doa pamungkas yang pasti Allah kabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tetapi seluruh para nabi sudah menggunakan doa mustajabahnya masing-masing. Nabi Adam sudah, Nabi Nuh sudah, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, semuanya sudah menggunakan doa pamungkas masing-masing. Kecuali Rasulullah. Inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi, kecuali aku simpan doa pamungkasku untuk memberi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Di saking sayangnya Nabi kepada kita, saking cintanya Nabi sama kita, sampai doa yang mustajabah belum dikeluarkan oleh Nabi, disimpan oleh Nabi untuk nanti memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khuyyirtu baina syafa'a wa baina an yadkhulal jannata nisfu ummati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, aku diberi dua pilihan. Separuh umatku masuk surga ataukah syafaat. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diberi dua pilihan oleh Allah.
Muhammad, kamu pilih mana? Sallallahu alaihi wasallam. Kamu pilih separuh umatmu masuk surga ataukah syafaat? Kata Nabi, fakhtartus syafa'ah. Aku lebih memilih syafaat. Li'annaha a'ammu. Karena syafaat itu lebih umum, lebih luas. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, ataronaha lil muttaqin. Wahai para sahabat, apakah kalian mengira syafaatku itu untuk orang-orang yang bertakwa? Kata Nabi, la, tidak. Balil mudnibin al-mutalawwisin al-khatta'in. Justru syafaatku itu aku berikan kepada para ahli maksiat, para ahli dosa besar, dan orang yang berlumuran dengan dosa dan maksiat. Enak ya jadi umatnya Nabi ya. Jamin, dijamin. Bahkan Nabi mengatakan, apakah kamu mengira syafaatku itu untuk orang bertakwa? Kata Nabi, bukan. Justru syafaatku itu untuk ahli maksiat, orang yang berkelimpangan dengan dosa dan kesalahan. Enak dong jadi umatnya Nabi. Tetapi syafaat itu ada syaratnya. Ada apa? Apa makna syafaat? Ada yang tahu? Apa sih makna syafaat itu? Talabul khairi lil ghairi. Memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang. Itu sudah sering saya sampaikan. Syaratnya ada 2. Dulu sudah saya sampaikan. Sudah belum? Belum? Apa di sini tok yang belum ya? Tempat lain. Kok kayaknya bolak-balik saya nyampaikan ini. Dalam? Sepertinya belum ya? Oh ya sudah. Kalau belum saya semangat. Kalau sudah ya ngapain diulang-ulang terus? Kembali. Syafaat syaratnya ada 2. Nah, tugas jenengan mempersiapkan 2 syarat ini. Tuh, syaratnya ada 2. Syarat yang pertama, idznullah lisyafi'. Izinnya Allah untuk orang yang akan memberi syafaat. Atau dengan bahasa lain, orang yang akan memberi syafaat harus dapat izinnya Allah. Tanpa izinnya Allah tidak bisa seseorang memberi syafaat, tidak bisa. Itu syarat yang pertama, idznullah lisyafi'. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah. Kalau nggak dapat izin nggak bisa. Mana dalilnya? Dalilnya panjenengan sudah hafal semuanya. Surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Dan tiada yang bisa memberi syafaat kecuali harus dengan seizin. Tidak ada yang bisa memberi syafaat tanpa seizin Allah. Masih ingat hadis agung, syafaat agung para jamaah? Nanti pada hari kiamat di ahlil mauqif, orang-orang datang ke Nabi Adam minta syafaat. Minta syafaat. Mereka datang, mereka datang minta syafaat ke Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, ke Nabi apa? Mereka saling berkata satu sama lain. Kita datangi Nabi Adam. Mereka ketakutan datang ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, sendiri, diriku, aku nggak bisa menolong kalian. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Sebelumnya maupun sesudahnya tidak pernah. Ini hari yang Allah paling murka. Aku nggak bisa menolong kalian. Idhabu ila Nuh, pergilah menuju Nabi Nuh. Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh, minta syafaat Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh,
Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah kalian melihat keadaan kami? Berikan syafaatmu kepada kami. Nabi Nuh mengatakan, nafsi, nafsi, sendiri, diriku, diriku, aku gak bisa nolong kalian. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Nabi Adam gak bisa karena Nabi Adam pernah makan buah terlarang. Nabi Nuh gak bisa karena pernah berdoa sehingga kaumnya ditenggelamkan Allah. Idhabu ila Ibrahim, Nabi Ibrahim gak bisa juga. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Aku gak bisa nolong kalian karena aku pernah berbohong 3 kali. Idhabu ila Musa, pergilah menuju Nabi Musa. Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Musa. Nabi Musa pun sama, gak bisa, aku gak bisa nolong kalian. Hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Setelahnya maupun sesudahnya, tidak pernah. Ini hari yang Allah murka. Aku gak bisa nolong kalian karena aku dulu pernah membunuh nyawa. Karena aku dulu pernah membunuh kan. Nabi Musa pernah membunuh orang sebelum diangkat jadi Rasul. Orang Mesir, bangsanya Fir'aun, gara-gara tukaran sama bangsa apa? Israel sama Kipti. Lah ini bener Pak, tolong diatur biar gak langsung dari tadi kedinginan. Alhamdulillah datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Datang syafaat itu. Dari tadi aku mekeki sebenarnya. Mau sambil cari repotnya di mana gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Sampai mana yang tadi? Mereka akhirnya datang ke Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak bisa. Tidak bisa nolong. Idhabu ila Muhammad, pergilah ke Nabi Muhammad. Maka orang-orang ini berbondong-bondong Nabi Muhammad, minta syafaat Nabi Muhammad. Langsung Rasulullah tersungkur di bawah arsy. Terus Allah katakan, ya Muhammad, irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Is'al tu'to, mintalah, aku kabulkan. Isfa tusyaffa, berikan syafaatmu, aku perkenankan syafaatmu. Barulah Rasulullah mengatakan, Rabbi ummati ummati. Nabi Muhammad tok yang bisa. Ngerti tok ya? Tok itu hanya, yang lain tidak bisa. Itulah maksud dari surat apa tadi? Al-Baqarah 255. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Harus izin. Jadi nabi-nabi yang lain punya syafaat, tapi bukan syafaat yang ini. Kalau syafaat yang ini hanya Nabi tok yang bisa. Kalau ada yang masuk neraka terus dikeluarkan, itu Nabi bisa, anak soleh bisa, teman soleh bisa, malaikat bisa, puasa bisa, Quran bisa, yang lain bisa. Tapi khusus ahli mauqif, ketika orang ketakutan yang menunggu ketidakpastian itu, hanya Nabi tok yang apa? Yang bisa. Syarat yang pertama harus dapat apa tadi? Dalil yang pertama surat Al-Baqarah 255 ayat kursi, atau hadis yang saya ceritakan tadi, yang mereka datang ke para nabi tidak ada yang bisa. Lah, syafaat yang saya ceritakan tadi, yang para nabi gak bisa, hanya Nabi tok yang bisa, itu adalah syafaat, namanya syafaat uzma, syafaat agung. Inilah yang disebut dengan maqamam mahmudah. Makanya sampai mari sholat, kalau ada adzan, sampeyan jawab adzannya, terus sampeyan diperintahkan baca doa. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah. Terus wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Wa ba'atsu maqamam mahmudah, dan berikan, utuskan kepadanya maqamam mahmudah. Lah maqamam mahmudah ini yaitu pada hari kiamat itu kono sing iso kecuali Nabi tok sing iso. Itu maqamam mahmudah. Makanya kata Rasulullah, barang siapa mendengarkan adzan terus dijawab adzan itu, terus membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadil wa ba'atsu maqamam mahmud. Kalau itu dibaca dan seterusnya, kalau itu dibaca kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia akan berhak dapat syafaatku pada hari kiamat. Sudah hafal?
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatul qa'imah ati Muhammadan wasilatul fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ata. Barang siapa mendengarkan adzan dijawab terus membaca doa ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia berhak dapat syafaatku pada hari kiamat. Yang durung hafal Bang ya. Hafal no sing durung hafal. Terus syarat yang kedua dari syafaat. Syarat yang kedua dari syafaat adalah ridallah lil masyfu'. Orang yang akan diberi syafaat harus diridhoi Allah. Jadi kalau yang pertama tadi kan yang memberi syafaat harus dapat izin Allah, betul? Yang kedua, yang akan diberi syafaat itu harus diridhoi Allah. Nabi Muhammad gak ada masalah, diizini Allah. Tapi masalahnya adalah apakah yang akan diberi syafaat diridhoi Allah atau tidak? Karena syaratnya itu mengandung dua unsur. Unsur yang memberi syafaat yang pertama, yang kedua unsur yang diberi syafaat. Yang memberi syafaat harus dapat izin, yang akan diberi syafaat harus dapat ridho. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 28. Ditulis ya, ditulis. Jangan ditulis di buku tulis, tulis di kitabnya itu. Buku tulis hilang. Percaya karo aku, hilang. Tulis nduk kitab iki lho sing dibagikan itu. Nah. Jadi sampean tak kasih tahu, kalau sampean ngaji kitab, beli kitab, coret-coretane jangan terpisah. Lali, aku pengalaman, lali, hilang. Cek. Tulisan di mananya? Di kitabnya ini. Nanti coret-coret, justru kitab yang mahal yang ada coret. Karena tak sawang masih ada yang harus di kertas, apalagi di kertas. Kehilangi. Tulis di kitabnya ya, di kitab. Jadi nanti kalau baca tuh, ini dulu dijelaskan. Langsung halaman itu di kitab itu. Ada pun terpisah, hilang. Faedahnya itu akan hilang. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali hanya kepada orang-orang yang diridhoi Allah. Memang Nabi dapat izin, tapi masalahnya kita yang akan diberi syafaat diridhoi Allah. Benda. Jelas? Surat apa tadi? Anbiya ayat atau surat An-Najm ayat 28. Kalau An-Najm 28 ini menggabungkan dua hal, ya izin ya ridho. Jadi satu malahan. Kalau tadi kan yang dapat izin kan surat Al-Baqarah 25, betul? Yang dua dapat ridho surat Al-Anbiya ayat 28. Tapi ada ayat yang menggabungkan dua-duanya, ya izin ya ridho. Surat An-Najm ayat 26. Surah An-Najm ayat 26, Mbak. Aku tadi ngomong 28. Ya, koreksi. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di atas langit tidak bermanfaat syafaatnya. Sedikit pun enggak bermanfaat kecuali setelah Allah beri izin kepada siapa yang dikehendaki, wa yarda, dan yang diridhoi Allah. Saya ulangi, syaratnya dua. Yang pertama, yang memberi syafaat harus dapat izin surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Yang kedua, yang diberi syafaat harus dapat ridho. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 28 dan surat An-Najm ayat 26. Lah 26 ini yang An-Najm ini menggabungkan dua-duanya. Ya izin ya ridho. Dan juga surat Toha ayat 109. Jadi banyak dalilnya, Pak.
Toha 109. Wa yauma idzin la tanfa'us syafa'atu, pada hari itu, hari kiamat, tidak bermanfaat syafaat illa kecuali man adzina lahur rahman, orang-orang yang diberi izin oleh Ar-Rahman, wa radhiya lahu qaula, dan yang diridhoi perkataannya. Oke. Terus sekarang untuk bisa diridhoi Allah butuh syarat lagi. Untuk diridhoi Allah butuh syarat lagi. Syarat diridhoi Allah yang pertama, Allahu la yarda illa an ahli tauhid. Allah tidak ridho kecuali kepada ahli tauhid. Kalau ada syiriknya Allah gak ridho. Mana dalilnya? Dalilnya adalah riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, sering saya sampaikan ini. Perhatikan baik-baik. Abu Hurairah pernah bertanya ke Rasul, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Rasulullah, "Aku tahu. Aku sudah menduga. Tidak ada yang bertanya ini kecuali dirimu. Karena aku tahu semangatmu dalam menuntut ilmu." Terus Nabi menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Kata Nabi, orang yang paling beruntung bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah, tidak cukup dengan lisannya. Khalisan min qalbi, murni, tulus, jernih, ikhlas dari lubuk hatinya, tidak melakukan kesyirikan. Riwayat Imam siapa tadi? Nah, itu dalil diridhoi, Pak. Meskipun sampeyan iki ngelakoni banyak kebaikan tapi ngelakoni syirik, gak dapat, gak diridhoi, gak dapat syafaat. Gak bisa tanpa tauhid. Pamannya Nabi, orang yang paling dicintai Nabi, kayak seperti bapak kandungnya Nabi. Siapa namanya? Abu Thalib. Ketika hampir wafat, syakaratul maut, Nabi berkata kepadanya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallahi yaumil qiyamah." Paman, ucapkan la ilaha illallah, paman. Sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat, memberi syafaat kepadamu. Ucapkan la ilaha illallah, paman, sebelum terlambat. Aku akan membelamu pada hari kiamat. Disaut sama Abu Jahal, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib." Hei Abu Thalib, apakah kamu itu benci dengan ajaran bapakmu sendiri dan ikut ajaran baru miliknya ponakanmu ini? Bingung Abu Thalib. Ketika Abu Thalib bingung, diulangi lagi sama Nabi, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallahi yaumil qiyamah." Paman, ucapkan la ilaha illallah, aku akan membelamu pada hari kiamat dengan ucapan itu pada hari kiamat. Pamannya bingung, ditambahi Abu Jahal lagi, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib." Wahai Abu Thalib, apakah kamu itu apakah kamu itu benci dengan ajaran leluhurmu? Apakah kamu itu benci dengan ajaran papamu sendiri, Abdul Muttalib? Dan kemudian kamu mengikuti ajaran baru Wahabi Muhammad ini. Seperti itu. Bingung. Wahabi sih. Saking bingungnya, terakhirnya huwa ala millati Abdul Muttalib, dia di atas agamanya Abdul Muttalib. Pertanyaan saya, ini orang yang mencintai Nabi, yang ngasih makan Nabi, ngasih makan anak yatim, itu pahalanya luar biasa. Apalagi ini Nabi, yang jadi yatim itu Nabi. Paham maksudnya? Yang nyayangi Nabi, yang membela Nabi, yang membackup dakwanya Nabi. Itu seandainya Abu Thalib itu masuk Islam, gak ada yang bisa nandingi pahalanya di antaranya. Di antara yang paling banyak bermanfaat bagi dakwah. Tapi dia gak masuk Islam. Yang membackup Nabi, membela Nabi sejak kecil, merawat Nabi, yang ngajari Nabi dagang. Betul? Gak bermanfaat tanpa tauhid. Kuncinya gak dapat, gak bisa dapat syafaat.
Padahal Nabi sudah ngomong, kalau kamu ucapkan ini paman, aku akan apa? Membelamu. Diselamatkan dari neraka. Gak mau paman ini. Itu syarat apa tadi? Syarat diridhoi harus ahli tauhid. Kalau gak tauhid gak diridhoi. Sampai maca selawat bendino, maca tahlilan bendino, tapi sampean senengane nang dukun, percuma. Sampean Masya Allah ibadah akeh, tapi senengane nang gone Gunung Kawi, Gunung Surawiti, jaluk pesugihan, percuma, gak dapat syafaat. Tuh, syarat ridho yang kedua. Syarat diridhoi yang kedua adalah Allahu la yardha illa an ahli sunnah. Rasulullah, Allah tidak ridha kecuali kepada ahli sunnah. Allah tidak ridha kecuali kepada ahlus bidah. Ya, dalilnya mana? Bahwa harus ahli sunnah. Jadi gini Pak, umatnya Nabi pada hari kiamat itu ada tandanya. Kalau dia meninggalkan aturan Nabi, sunnahnya Nabi ditinggalkan, tandanya itu akan hilang. Nabi gak kenal sama dia. Apa tandanya umat Islam pada hari kiamat? Bu, ibu, apa tandanya umatnya Nabi pada hari kiamat? Wajah bercahaya bekas khurran muhajjalin. Dari kiamat kelihatan tuh umatnya Nabi. Tandanya ada di wajahnya bekas wudhu. Dan pada hari kiamat itu ada wajah yang putih berseri-seri. Dan ada wajah yang hitam legam. Dalilnya mana? Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Surat Al-Imran. Pada hari kiamat nanti ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam legam. Kata Abdullah bin Abbas, wajah yang putih berseri-seri adalah wajahnya ahli sunnah wal jamaah, dan wajah yang hitam legam adalah ahli bidah wal furqah. Wajah yang hitam adalah wajahnya ahli bidah. Gak bisa dilihat, tandanya hilang. Dalil yang kedua yang sering sampai dengarkan, perhatikan. Yang nomor 2 ini sering sampai dengarkan. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Tadi itu surat apa itu? Al-Imran berapa? Surat 6 ya? Tulis. Yang wajah hitam sama wajah putih tadi. Surat Al-Imran 106. Tafsirannya Ibnu Katsir, di situ dicantumkan perkataan Abdullah bin Abbas. Wajah yang putih berseri-seri adalah wajahnya ahli sunnah. Wajah yang hitam legam adalah wajahnya al-bidah. Itu enggak ada di Al-Qur'annya yang perincian tadi, di tafsirnya. Siapa yang wajahnya putih, siapa yang wajahnya hitam, adanya di tafsir. Paham? Tafsir. Insya Allah banyak di tafsir. Ucapannya Abdullah bin Abbas menafsiri wajah putih dan wajah hitam. Wajah putih ahli sunnah, wajah hitam ahli bidah. Ditambah juga hadis tentang masalah telaga yang sampean sudah hafal. Nanti pada hari kiamat orang-orang akan ingin masuk ke telaganya Rasul. Betul? Ada di antara umatnya Nabi yang diusir, ditolak. Nabi melihat kejadian itu dan Nabi mengatakan, ya Rabbi ummati ummati. Ya Allah itu umatku, ya Allah umatku, ya Allah. Berarti kan Rasul ingin nolong mereka, betul? Rasul ingin memberi apa? Syafaat supaya mereka bisa masuk. Tapi dikatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, kamu enggak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kata-kata yang mereka ada-adakan ini apa itu? Nah, itu ya. Jadi riwayat Imam Bukhari. Alhamdulillah. Sudah selesai. Wa biqaumin, balik ke kitab. Itu tadi baru mukadimah itu, syafaat. Balik di kitab. Wa biqaumin yukhrajuna minan nari ba'dama ihtaraku wa saru fahma. Dan nanti ada kaum yang dikeluarkan dari neraka setelah terbakar dan menjadi arang. Nanti di antara syafaat itu macam-macam, Pak. Gak diterangkan di kitab ini. Syafaat itu ada yang khusus bagi Nabi, ada yang
Nabi bisa dan seluruh nabi juga bisa, anak soleh, orang yang mati syahid bisa. Di antara yang khusus bagi nabi adalah, di antara syafaat yang khusus bagi nabi yang lain gak ada yang bisa, adalah satu syafaat uzma yang tadi yang diceritakan tadi. Jelas ya? Itu syafaat agung, hanya nabi tok yang bisa. Yang kedua, syafaat yang khusus bagi nabi adalah memberi syafaat kepada ahli surga supaya bisa masuk surga. Ahli surga gak bisa masuk surga kecuali dapat syafaatnya nabi. Karena untuk masuk pintunya itu, siapa yang masuk duluan? Yang paling membuka pintu surga. Itu khusus bagi nabi. Syafaat bagi ahli surga untuk bisa masuk surga, itu syafaatnya nabi. Itu khusus. Nomor 2. Yang nomor 3, betul? Nomor 3 adalah syafaat khusus nabi untuk pamannya. Itu pun bukan menyelamatkan, hanya apa? Meringankan. Sudah tahu kan ceritanya? Ditaruh kaki di mana? Ditaruh api di kakinya, betul? Tapi mendidih otaknya, kepalanya. Itu khusus. Adapun yang umum banyak, di antaranya syafaat agar orang yang akan dimasukkan surga nggak jadi masuk surga. Agar orang yang akan masuk neraka nggak jadi masuk neraka. Itu umum, Nabi Muhammad bisa, nabi-nabi yang lain pun bisa. Jadi ada orang tuh catatannya jelek, timbangannya jelek, sudah hampir masuk neraka, tapi belum masuk neraka. Terus dapat syafaat sehingga dia nggak sampai masuk neraka karena dapat syafaat. Ini nggak hanya Nabi Muhammad toh, nabi yang lain juga bisa. Bahkan tidak hanya nabi, orang-orang soleh, malaikat, puasa, Quran, teman yang soleh bisa. Yang kedua, syafaat orang yang masuk neraka supaya keluar dari neraka. Beda nggak dengan yang pertama? Nah, ini sama-sama nabi yang lain pun apa? Bisa. Jelas insya Allah Pak? Gak jelas sama takono ya? Jelas ibu-ibu? Nah itu ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang sebelum masuk neraka, agar tidak jadi masuk neraka, seluruh para nabi bisa. Sudah masuk neraka, supaya dikeluarkan dari neraka, itu pun seluruh nabi bisa. Bahkan orang soleh bisa. Masih ingat hadisnya? Nanti pada hari kiamat orang soleh akan bertanya kepada Allah, ya Rabbi aina ashabi, ya Allah mana temanku dulu, sholat bareng aku, ngaji bareng aku, haji bareng aku. Kok sekarang gak ada di sini ya Allah? Unduru ilan nar, lihatlah ke neraka sana. Carilah temanmu, lihatlah temanmu dan keluarkan siapa yang dalam hatinya masih ada iman. Paham? Jadi ada umum, ada khusus. Kemudian, dan akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang sudah terbakar bahkan menjadi arang, dikeluarkan dari neraka. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah, terus mereka disuruh masuk ke sungai. Yang sungainya ini ada di pintunya surga. Di surga itu kan ada sungainya. Tajri min tahtihim. Tajri apa? Ya. Mengalirlah sungai-sungai. Nah, nanti itu orang-orang yang sudah ditarik dari neraka, yang sudah gosong, remuk, ditaruh di sungai itu. Supaya dibersihkan, menjadi pribadi yang baru, yang tumbuh ganteng-ganteng, ayu-ayu. Karena syarat masuk surga itu harus cantik dan ganteng. Orang elek kayak sombong surga. Surga kudu orang jelek, orang tua gak bisa masuk surga. Jadi dimandikan itu supaya jadi apa? Bukan syarat ya, tapi prosedurnya seperti itu. Jadi ya, kalau syaratnya kan la ilaha illallah di antara ya. Kuncinya la ilaha illallah. Jadi dibersihkan menjadi pribadi baru yang tampan-tampan, yang rupawan. Setelah dibersihkan baru boleh masuk. Dan nanti itu pada hari kiamat itu manusia dibangkitkan itu atau orang itu masuk surga bukan berdasarkan umur matinya. Seandainya orang masuk surga itu berdasarkan umur matinya, berarti ada anak yang lebih tua dari bapaknya.
Paham nggak ngomong? Karena ada orang bapak-bapak mati umur 30 tapi punya anak satu. Anaknya nih bisa umurnya sampai 60. Betul apa enggak? Lah bapaknya umur berapa tadi? 30. Nah maksud ada di hari kiamat bapak anak lebih tua, kan enggak mungkin. Makanya dijadikan sebaya. Sebaya. Kalau orang tua di surga. Tidak ada orang tua di dalam apa? Surga. Jadi tampan rupawan semua. Kama ja'a fil asar kaifa sya'allahu kama sya'a innama huwal imanu bi wa tasdiq bihi. Dan ini wajib kita imani. Enggak boleh kita tolak. Ini enggak kebetulan ya. Nanti saya juga nyampaikan materi di Wiyung Akidah Wasithiyah, kebetulan materinya juga materi apa? Syafaat. Jadi kurang lebih sama materi. Jadi nanti enggak usah ke sana enggak apa-apa. Syafaat ini para jamaah, manusia terhadap syafaat terbagi menjadi 3 golongan. Hari ini syafaat itu aja ya, nggak nambah lain, nggak apa ya. Khusus syafaat aja. Setelah ini apa? Bahas apa? Wal imanu annal masihad dajjal. Ya, dajjal. Terus apa cirinya dajjal? Itu insya Allah pelajaran yang akan datang. Nah, terhadap syafaat ini manusia terbagi menjadi 3 golongan, jemaah. Tulis. Silakan ditulis. Dalam menanggapi syafaat, manusia terbagi menjadi berapa golongan? 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang hulu, ekstrim dalam menetapkan syafaat sampai melampaui batas. Ibu-ibu bingung modelnya. Saya ulangi. Tenang Bu, aku gak kesusu, tak ulangi. Ada 3 tipe manusia dalam menyikapi apa tadi? Syafaat. Yang pertama orang-orang yang ghulu kan sudah sering dapat materi. Ghulu artinya apa? Ekstrim, berlebihan dalam menetapkan syafaat sampai melampaui batas. Ini di antara contohnya adalah orang Nasoro. Saking bulunya sampai menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, terus dianggap bisa memberi apa? Cuma bahasanya beda, bahasanya dia kan penebusan. Coba banter ya, penebusan dosa. Tapi ini kan mirip syafaat ya. Intinya sama, cuma istilah itu yang apa? Yang berbeda. Itu nomor pertama, al-ghulu fi syafa'ah, orang yang berlebihan ekstrim dalam menetapkan syafaat sampai melampaui batas, menjadikan Nabi Rasul sebagai anak Tuhan karena menganggap bisa menebus dosa dan seterusnya. Termasuk juga orang-orang hulatu sufiyah. Hulat itu ekstrimnya. Orang-orang sufi yang ekstrim. Mereka datang ke kuburan menganggap kuburan ini bisa menolong dirinya dan seterusnya. Yang ekstrim, yang berlebihan. Kalau tujuannya ziarah, mendoakan si mayit, ingat mati, boleh nggak ziarah kubur seperti itu? Nggak apa-apa. Dan ini sering disalahpahami. Dikira kita melarang ziarah. Nggak apa-apa ziarah kubur, tergantung ziarahnya untuk apa. Kalau ziarahnya tujuannya untuk mendoakan si mayit supaya kita ingat wafat, boleh apa enggak? Boleh. Bukan boleh, dianjurkan. Nah, boleh kan kalau pahala, mubah. Dianjurkan bahkan, kan gitu kan? Kalau itu tujuannya untuk mendoakan si mayit dan ingat kematian. Nah, itu yang model pertama. Gulu, berlebihan. Sampai termasuk juga contohnya orang-orang kufar jahiliyah. Orang kafir Quraisy dulu kan mendatangi Lata dan Uzza. Apa sampean kira Lata itu ujuk-ujuk jadi patung? Lata itu ada manusianya, Pak. Udah pernah dengar nggak ceritanya? Belum. Lata itu adalah dulu dianggap wong soleh.
Dia suka ngasih makanan dan minuman kepada jemaat haji. Zaman dulu sebelum Islam. Wonge dianggap wong soleh terus mati, Pak. Wong-wong podo datang nang kuburane Lata sampai akhirnya disembah. Teman kita lihat di tafsir Al-Lata wal Uzza, apa mana Lata di situ? Orang laki-laki yang dulu suka buat adonan, dibuat makanan, dibagikan ke jemaat haji terus mati, dianggap wong soleh, terus didatangi kuburannya dan akhirnya disembah. Akhirnya menganggap ini bisa ini. Hulu, ekstrim. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang menolak syafaat. Menolak syafaat. Contohnya adalah, nggak ada di kitab ya, saya menulis. Yang pertama adalah Al-Khawarij. Dan ada lagi yang kedua adalah Mu'tazilah. Jenengan kalau biasa ikut kajian akan paham kenapa Khawarij sama Mu'tazilah kok nggak mau mengimani konsep syafaat menurut ahlu sunnah. Mengapa? Jawabannya begini. Karena menurut Khawarij pelaku dosa besar itu, karena menurut Khawarij pelaku dosa besar itu kafir. Sedangkan orang kafir nggak mungkin dapat. Kan sudah sering disampaikan Ustaz tadi. Khawarij suka mengkafirkan orang. Pelaku dosa besar dikafirkan. Otomatis kalau dikafirkan orang kafir nggak pernah dapat syafaat. Jadi kenapa mereka berpendapat nggak ada syafaat? Pendapat ini dibangun dari pondasi mereka. Mereka punya pondasi dalam beragama bahwa orang yang melakukan dosa besar dikafirkan dan dianggap kekal di neraka. Atas dasar kaidah ini, kalau diterapkan di syafaat, nggak masuk, nggak mungkin. Karena bagi mereka pelaku dosa besar itu apa? Kafir. Nah, orang kafir nggak mungkin dapat syafaat. Sehingga Khawarij ini meyakini tidak ada syafaat. Begitu juga dengan apa tadi yang nomor 2? Mu'tazilah. Mengapa? Karena Mu'tazilah ini punya konsep manzilatun bainal manzilatain. Sing anak kuliah mungkin paham, atau arek pondokan paham. Saya nggak paham tak jelaskan saya. Jadi menurut Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar itu dia bukan kafir, tapi dia juga bukan muslim. Fi manzilatin bainal manzilatain. Dia ada di suatu tempat yang di antara dua tempat. Yo gak kafir, yo gak muslim. Menurut Mu'tazilah. Tetapi orang yang seperti ini di neraka menurut Mu'tazilah khalidun finnar. Karena dia gak muslim, dan dia kekal di neraka. Bedanya apa Khawarij sama Mu'tazilah dalam masalah ini? Kalau Khawarij pelaku dosa besar di dunia dihukumi kafir, di akhirat dihukumi kekal di neraka. Kalau Mu'tazilah pelaku dosa besar di dunia dianggap tidak kafir, tidak muslim, tapi di akhirat kekal di neraka. Jadi sama dengan Khawarij dari sisi sama kekal di neraka. Beda dengan Khawarij dari sisi di dunianya tadi. Kalau menurut Mu'tazilah di antara dua tempat, kalau menurut Khawarij dia kafir. Jelas Pak? Ya, dua golongan ini menolak apa tadi? Syafaat. Yang nomor 3, Ahlul Islam, Ahlus Sunnati wal Jamaah, mengimani as-syafaat. Mengapa kok diimani? Karena ada dalil, jelas dalilnya. Apa tadi surat ayat kursi tadi? Hah? Gimana? Satu orang baca ayat kursi, ayo. Yang tadi itu loh Pak, surat ayat kursi ayat 2 berapa? 255. Man dzalladzi yasfa'u ikdahu illa bi. Dan siapa yang bisa beri syafaat tanpa izin Allah? Berarti kan bisa, tapi harus dapat izin. Terus juga dalil yang lain tadi itu hadisnya Nabi bahwa dari aku punya doa yang aku simpan untuk beri syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Jadi yang benar syafaat itu
Ada, tapi ahlu sunnah di antara dua golongan kutub selatan dan kutub utara. Ahlu sunnah tengah-tengah. Ada kutub ekstrim kanan, ada kutub ekstrim kiri. Ahlu sunnah tengah-tengah. Ahlu sunnah tidak seperti orang-orang ekstrimnya sufia sampai akhirnya setiap apa dijadikan apa? Syafaat dan seterusnya. Betul? Tapi juga tidak seperti Mu'tazilah dan Khawarij yang menolak adanya tengah-tengah. Syafaat tapi syafaat yang benar. Syafaat ada dua, musbata dan manfiyah. Jadi kalau dijelaskan panjang lagi. Ya, ada musbata artinya yang ditetapkan oleh syariat. Ada manfiyah yang ditolak oleh syariat. Itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kurang lebih 45 menit saya sampaikan materi. Kalau ada pertanyaan silakan. Fadhol. Ada mic-nya Pak, biar ibu-ibu kedengaran. Bagaimana dengan orang munafik? Apakah mendapat syafaat Tuhan? Apakah orang munafik dapat syafaat? Gitu Pak ya. Apakah orang munafik dapat syafaat? Munafik ada dua. Munafik amali apa i'tiqadi? Nifak kecil apa nifak akbar? Kalau nifak kecil tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Contohnya gampang bohong. Kalau ngomong goro, kalau janji tidak ditepati. Kalau apa lagi? Kalau diberi amanah dia khianat. Tetapi dia masih bertauhid, dia masih sholat. Berarti ini masih nifaknya nifak kecil. Ini tidak mengeluarkan orang dari Islam, masih bisa dapat syafaat. Bismillah. Tapi kalau nifaknya itu nifak apa tadi? Besar, seperti menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, tapi menampakkan apa? Islam, wajah Islam, wajah Islam, pakaiannya Islam, ngomongnya Islam, tapi jero hati ini mangkal karo wong Islam, mengkufuri Allah. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ngomongi Islam, tapi waktu perang Uhud memisahkan diri dari tentara Islam. Berapa jumlahnya? 300. Gembosi kaum muslimin di saat musuh telah datang. Lah kalau nifaknya itu nifak yang besar Pak, menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, menampakkan keislaman, kalau ini nggak dapat syafaat. Paham ya perbedaannya? Jadi apakah orang munafik dapat syafaat tergantung nifak yang bagaimana? Karena para ulama memperinci nifak. Kalau nifaknya itu masih nifak yang kecil seperti tadi, bohong ini, maka mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah nifaknya itu i'tiqadi, nggak bisa tuh. Begitu Pak G? Yang lain monggo kalau ada pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam. Yang mengenai syafaat ini, ada ayat yang berkenaan dengan ridho Allah, yaitu At-Taubah 100. Orang-orang yang diberi Allah untuk masuk surga. Amal syafaat dari mana? Kurang jelas Pak, mohon dibuka dikit biar jelas. Mengenai syafaat ini atau ridho Allah ini ada di ayat At-Taubah 100. Mengenai orang-orang Muhajirin dan Ansar itu diridhoi Allah masuk surga langsung tanpa syafaat dari Nabi. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Orang-orang, perhatikan, orang-orang yang terdahulu, satu dari kalangan muhajirin, dua dari kalangan ansor, tiga dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ada tiga golongan yang diridhoi Allah. Menurut At-Taubah ayat 100. Menurut surat At-Taubah ayat 100, manusia yang diridhoi Allah tiga macam. Minal muhajirin, dari golongan muhajirin. Kita sudah enggak dari golongan muhajirin. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah selesai masanya. Betul? Wal ansor, dari golongannya ansor, kita enggak masuk. Mu'ad bin Jabal, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah,
Abdullah bin Rawaha, gak mungkin jadi Ansor. Kita mungkin jadi nomor 3. Sengaja kita dikasih jatah sama Allah. Muhajirin wis enggak, Ansor enggak. Kita dikasih nomor 3. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Rasul, Muhajirin, Ansor. Radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka. Ini sebenarnya masuk nomor 2, Pak. Mengikuti apa tadi? Sama sing nyambung sih. Ojo rame sih. Perhatikan. Tadi kan tak omongi, Bang. Wong diridho itu siji ahli tauhid, betul. Kedua ahli sunnah. Lah berdasarkan surat Taubah ini masuk nomor berapa? 2 sebenarnya. Salah satu dalilnya itu gitu loh. Jadi sebenarnya sama aja Pak yang saya sampaikan tadi, tapi yang jenengan sampaikan ini tambahan dalil bagi yang nomor 2. Mengikuti Muhajirin dan Ansor berarti sunnah. Kan di sini ahli sunnah kan yang mengikuti para salaf, para sahabat. Terima kasih Pak, bagus tambahan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget sama kalau ngomong langsung. Monggo. Gih. Monggo. Saya mau tanya masalah apa itu yang dimaksud mengimani syafaat Pak? Yang dimaksud mengimani syafaat ya mempercayai bahwa nanti ada syafaat. Enggak menolak, tapi meyakini bahwa nanti Nabi memberi syafaat, lalu mengerjakan syarat-syaratnya supaya mendapatkan syafaat. Itulah maksud beriman dengan syafaat. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan beriman kepada syafaat? Mempercayai, mengimani bahwa nanti pada hari kiamat Nabi bisa memberikan pembelaan dan pertolongannya kepada orang-orang yang memenuhi syarat, dan syaratnya sudah kita sampaikan. Paham, Pak? Nggih. Ada lagi monggo. Pak Jan, monggo. Enggak. Ada pertanyaan lagi silakan. Mas Salib yang kasih takut. Ya, silakan. Dibuka Mas. Enggak dengar saya. Kurang paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita yang kita tahu itu anak bisa memberi bisa membawa orang tuanya untuk menyelamatkan di akhirat dan tuanya. Nah, sebaliknya apakah benar seandainya ada orang tua yang mendoakan anaknya itu supaya selamat di akhirat seperti yang dilakukan anaknya juga, apa itu ada penjelasan dari kalau anak mendoakan orang tuanya ada dalilnya. Apakah orang tua doakan anak juga boleh? Atau gimana? Ya maksudnya orang kalau ini nih. Cok berlebihan juga. Nah, selama ini kan seperti Rocky Budi Waliwala kan anak atau orang tua. Terus untuk orang tua sama ini kan mendidik terus mendoakan anaknya sebagai anak yang sebagainya. Untuk masuk di wilayah orang tua mendoakan anaknya supaya selamat di akhirat itu apa dibenarkan? Ya iya toh Mas. Anak sudah. Jadi apakah dibenarkan orang tua mendoakan agar anak selamat? Iya, sangat dibenarkan toh. Doakan keselamatan untuk diri sendiri, untuk anak-anaknya. Jadi apakah orang tua juga harus memperhatikan keselamatan anak? Iya harus. Bahkan menjadi kewajiban orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu, ini dalilnya Mas. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Dari situ mungkin jawabannya ayat ini, Mas.
Jagalah diri. Jagalah itu apa? Macam-macam. Satu, adibuhum, ajarilah anak. Adibuhum, didiklah anakmu. Alimuhum, ajarilah anakmu. Sekolahno, pondokno, jak kajian. Sekolahno sing ngerti. Doakan. Nah, jadi macam-macam. Ya mendoakan, ya mendidik, mengawal, kasih makan yang halal. Perhatikan. Banyak yang nggak paham bahwa di antara unsur pendidikan terpenting adalah ngasih makan yang halal. Anak sekolah yang tinggi, juga makanan yang bergizi, tapi lali. Makanannya makanan halal, nggak akan berhasil. Karena di antara cara mendidik, di antara poinnya adalah ngasih makan yang wong biyen wong desa anake iku mangan iwak gereh. Tapi wonge tulus-tulus nyambut gawe kanggo anake. Sekolahno sing temenanan banting tulang. Ditungakno tiap bengi. Ganti anaknya. Ono sing anake wong kota kaya raya. Uangnya tercampur halal haram enggak ngerti, hasil korupsi ngerti. Ya anaknya enggak bermanfaat. Jadi yang penting keberkahan itu. Harta. Lah orang saiki itu kebanyakan yang dilihat itu materinya, makannya. Susu termahal, roti termahal, apalagi keju termahal. Tapi kurang keberkahannya. Makanya nggak berhasil. Itu penting, tapi jangan sampai mengalahkan dari sisi apa tadi? Kehalalan dan Karena ibu-ibu sudah rame ya, sudahlah. Karena ramenya ibu-ibu itu cukup menyinggung saya. Dan lorwati ya, Yasin. Kita cukup sampai di sini aja, ya. Diedit mas, dihapus mas. Gak apa-apa. Ya sudah ya. Dalam? Ya silakan Pak. Ibu-ibu diam dulu. Gak boleh ada yang ngomong kecuali saya dan penanya. Silakan Pak. Ada buka ayat satu lagi Ustaz mengenai syarat hamba yang diridhoi Allah, mungkin termasuk satu dulu, yaitu ayat 98 Al-Baqarah 7-8. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Apa sebaik-baik makhluk itu? Yaitu balasan mereka di sisi Tuhan, ya surga dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka menderita. Oke. Iya, banyak Pak. Kalau di Al-Quran pakai lafaz ridho itu banyak. Tapi intinya mengacu ke dua hal tadi. Satu ahli tauhid, yang kedua apa tadi? Ahli as-sunnah. Kan beriman dan beramal soleh. Iman beri tauhid. Amilus sholihat berarti amalnya amal yang baik. Amal yang baik adalah amal yang mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Banyak, kalau masalah ridho banyak. Cuman intinya ngerotut ke situ. Tauhid dan juga ittiba kepada Ar-Rasul. Jazakallah khair. Terima kasih banyak atas tambahannya. Surat Al-Bayyinah tadi Pak ya. Surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu, orang yang beriman, iman bahwa Allah itu tunggal, Allah adalah Esa, tauhid. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Amal saleh adalah amal yang mengikuti syariat Al-Quran dan Sunnah. Jadi kembali ke tadi al-tauhid wa tiba'us sunnah. Nah, barakallahu fiik, jazakumullah khair ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Nuwasil kalamana fil liqa'ati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.